Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي أهلي شفاعة وآله أهل الكرامة أما بعد. Alhamdulillah. Kenapa awal konten gue kali ini nggak kayak biasanya? Karena memang bagi gue ini konten yang sangat amat teramat penting. Karena menyangkut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyangkut habaib. Gue bikin konten ini tanpa menyebut nama. Karena gue masih menghormati ulama, masih menghormati habaib. Dan masih menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gue mendapatkan video tentang pernyataan sambutan seorang habib di majelis besar, di masjid besar, yang menyatakan bahwa majelis tersebut menuruti kemauan anggota majelisnya untuk tidak mengundang pejabat, tidak mengundang politikus, tidak mengundang aparat pemerintah. Akhirnya mereka mengadakan acara tersebut. Acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf kalau gue terbata-bata karena jujur hati gue sebenarnya sakit. Tapi ini harus gue berusaha untuk tidak menyebutkan namanya. Hanya orang-orang yang tahu ini siapa yang gue sindir. Bukan sindir sebenarnya. Lebih ke arah, lebih supaya paham gitu. Gue gak pengen perpecahan. Mudah-mudahan kita semua hidayah ini. Ini Habib di sambutannya menyebut, ya sekarang kami turuti tidak mengundang pemerintah, tidak mengundang politikus. Tapi konsekuensinya bahwa acara ini pengeluarannya besar. Jadi karena tidak ada politikus, tidak ada pemerintah, maka kalau bisa nyumbangnya yang besar dong dari anak-anak. Kalau enggak, gue nombok, kata beliau. Dan nggak sampai di situ. Beliau juga bilang, kalau pengeluarannya besar dan nggak cukup lagi, ya nanti kita ngundang politikus lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, ya habaib, wahai ulama. Jadi udah terang-terangan kah ini bahwa ngundang politikus itu karena uang, karena mereka setor uang? Terang-terangan kah sudah majelisnya kalian, taklimnya kalian, ilmu Rasulullahnya kalian, yang kalian adakan itu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau nggak ada politikus nggak ada uangnya gitu. Berarti politikus yang datang itu karena uang. Lalu di akhir beliau sempat juga bilang, wah politikus itu lebih baik, lebih perlu ceramah, lebih perlu tausiah. Iya, tapi di awal antum udah bilang dakwah antum itu kalau nggak ada politikus ya jangan bikin acara besar gitu. Jangan bikin, wah ini majelis besar, habib besar. Jujur, ini harus gue sampein. Tapi gue masih menghormati, demi Allah, gue masih menghormati habaib. Habaib yang lain ada. Gue berharap konten gue kali ini nih bisa nih membuat habaib yang lain menegur yang begini. Bikin malu, Beb. Bikin malu. Dan ini, minta maaf, gue masih nahan untuk tidak menampilkan videonya. Tidak mau menyebut namanya. Karena memang tujuan gue yang pertama, ini sebagai bentuk pembelaan gue kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semurah itu
Sampai ada kalimat, ya Allah, konsekuensi tidak mengundang pejabat, politikus, itu pengeluaran majelis ini besar. Konsekuensinya kalian nyumbang yang banyak ya. Kalau enggak gue nombok kan, ya Allah. Maaf. Ini kalau habaib-habaib yang tua nggak bisa negor nih, ya Allah. Sudah separah ini kah? Alhamdulillah gue bersyukur. Mungkin gue bukan ulama, mungkin gue bukan ustadz, bukan ulama, nggak punya majelis taklim besar. Tapi alhamdulillah, gue nggak mau jual Rasul. Penampilan lemah lembut, berakhlak, tapi hati kalian seperti itu. Tega kalian sama Rasulullah SAW kalau kalian diamkan ini. Mudah-mudahan ini diterima dengan baik. Sekali lagi, ini bukan karena kebencian. Ini karena cinta gue sama Rasulullah SAW. Majelis-majelis yang kalian dirikan itu karena Rasulullah. Andai kata toh memang kalian membutuhkan uang dari para pejabat itu, membutuhkan uang dari para politikus itu, nggak usah disebutin di umum. Jangan jadikan majelis-majelis itu proyek gitu. Acara maulid itu proyek. Jangan. Kalau memang nggak bisa bikin yang besar, bikin yang kecil. Jangan sampai ada kalimat begitu keluar di sambutan. Kok tega? Kenapa sampai tega antum? Wahai Habib yang terhormat, wahai Habib yang berakhlak mulia, wahai Habib yang berbudi pekerti luhur, gue jauh sama antum, Beb. Gue gak belajar akhlak kayak antum, gue gak punya majelis besar kayak antum, tapi jujur, Beb, hati gue tergores dengan pernyataan antum seperti itu. Ini gue berharap habaib-habaib yang tua menegur. Jangan hanya didiamkan. Jangan hanya didiamkan, ditegur. Kesian umatnya Rasulullah. Jadi akan dimaklumi bahwasanya kalau ngundang politikus di majelis, padahal tidak semua Habib begitu. Masih banyak Habib-Habib yang ikhlas. Habib-Habib yang memang berjuang karena Rasulullah. Tapi dengan pernyataan antum seperti itu bisa membuat Habib-Habib yang lain kena getahnya. Memang benar. Ternyata jalan aslafuna, datuk-datuk kita, itu sangat istimewa, benar. Tapi memang tidak sembarang orang mau mengikuti, walaupun sudah memiliki jalur, walaupun cucunya sendiri. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Gud bin Anfas, diceritakan kepada kami oleh guru kami Habib Abdullah bin Ibrahim bin Smith, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat. Habib Umar itu menjaga pemberian dari aparat itu, dari pejabat. Arang nggak mau dipakai. Ini terang-terangan. Dengan alasan menuruti murid, menuruti anggota majelis, nggak ngundang politikus, tapi ya konsekuensinya pengeluaran kita ini banyak, kalian nyumbang yang besar ya. Aduh, berarti kalau politikus datang nyumbang kan, berarti majelis antum dibayar kan? Masa iya, Beb, jualan majelis? Aslafuna soleh, Beb, itu bukan hidup dari majelis, Beb. Antum yang lebih tahu, antum yang lebih paham, ya Allah. Bukan mau nasihatin antum yang ulama-ulama ini, bukan. Cuman jujur, ini videonya belum gue keluarin. Gue masih sayang. Gue masih cinta. Kok bisa begitu, Habib? Kesian Habib yang lain. Ya Allah. Ya Allah. Dah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Berlemah lembut, berpakaian akhlak, belum tentu ternyata, guys. Ternyata bisa juga menjual pakaian, menjual seperti itu. Demi untuk panggung politik, ditaruh di majelisnya hanya untuk sumbangan acara. Terbukti, fakta, ada videonya.
ulama, habaib, majelisnya besar. Dan itu terjadi. Demi Allah, gue alhamdulillah bersyukur. Gue jadi orang yang begini aja. Tapi insya Allah, hati gue istiqamah bil iman wal Islam dan tetap di tariqah salafun saleh. Mungkin gue nggak seberilmu mereka. Mungkin gue nggak seakhlak mereka. Tapi paling tidak, gue nggak pernah menjadikan apa kebenaran dengan jual beli politik, apalagi dunia. Allah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi buat para habaib, terserah antum dah. Kenapa gue buat konten ini? Biar lega hati gue, biar lega gitu. Ini pembelaan gue terhadap Rasulullah SAW. Nggak terima aja Rasulullah digituin gitu. Ilmunya Rasulullah nggak terima aja. Jadi minta maaf ya, gue nyampein ini sebagai nasihat buat diri gue dan buat para habaib. Minta maaf kalau orang yang berdosa seperti gue, orang yang bodoh seperti gue menasihati kalian hanya karena cinta gue sama Rasulullah SAW. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.